Dan ini poin yang tadi film itu menjelaskan bahwa ternyata ritual yang tepat bisa menghasilkan hasil yang diinginkan gitu. Jadi ketika teman-teman sekarang ngelis ritualnya apa, hasilnya harusnya bisa gitu. Ketika definisi misalnya crazy, ada sebuah buku bagus banget namanya Psychology of Money. Ini crazy ya mas ya, aku barusan lihat. Di situ dibilang bahwa no one is crazy gitu. Enggak ada satupun orang di dunia yang gila. Tidak ada satupun orang di dunia yang gila. Kenapa? Karena setiap manusia dibentuk oleh semua hal yang terjadi dalam hidupnya itu berbeda dengan manusia yang lain. Jadi orang yang mungkin pernah mengalami jatuhnya krismon atau keluarganya diapa-apain saat krismon atau 98 itu mungkin dia pola pikirnya berbeda sama generasi milenial yang nggak ngalamin itu mungkin. Atau John F Kennedy waktu dia nyapres, ditanya sama yang namanya wartawan gitu. Apa pendapatmu tentang the Great Depression? Waktu 1929 ada the Great Depression. Great Depression itu kayak hancurnya ekonomi Amerika dan dunia akhirnya saat itu dengan separahnya parah. John F Kennedy bilang, I didn't learn about the Great Depression aku nggak belajar tentang the Great Depression itu secara langsung, aku nggak tahu bahkan ada namanya Great Depression. Karena saat itu namanya keluargaku, ayahku, itu kita malah jadi pindah ke rumah yang lebih besar, yang lebih luas, lebih mewah, kita nambah orang banyak banget untuk kerja di rumah kita hanya untuk ngasih mereka makan, jadi kayak malah makin makmur. John F Kennedy. Aku baru tahu ada Great Depression ketika aku belajar tentang itu di Harvard. Karena mungkin zaman dulu belum ada internet kan, jadi nggak kayak sekarang. Tapi kebayang bahwa Great Depression yang menghancurkan ekonomi Amerika dengan itu ada orang yang nggak tahu juga. Kayak yang aku bilang, COVID ini ada banyak orang yang mungkin kena PHK, bisnisnya bangkrut, tapi ada yang kayak biasa aja gitu. Ada orang yang kerja bagi siang malam Senin sampai Minggu, ada juga orang yang kerja seminggu sekali atau sebulan sekali ke kantor. Dan semua orang saling melihat bahwa itu sama-sama gila gitu. Atau ada apapun, ada yang tadi misalnya ke kantor pakai celana pendek, ada yang ke kantor pakai jas, kenapa harus pakai dasi gitu? Yang sana kok pakai celana pendek gitu. Semua orang anggap yang lain itu gila gitu loh. Jadi gila itu sebenarnya di perspektif orang yang berbeda. Tapi bagi orang yang sama, contoh misalnya, siapa yang percaya bumi itu datar? Nggak usah angkat tangan. Tapi poinnya ada puluhan juta orang yang percaya banget bahwa bumi itu datar gitu. Dengan yakin. Kenapa? Karena mereka melihat informasi yang berbeda, video yang berbeda, sosial media yang berbeda dengan yang percaya bahwa bumi itu bulat gitu. Dan kita nggak bisa bilang mereka gila, karena yang ditaruh di kepalanya beda banget sama yang bumi itu bulat. Bahkan antar agama sekalipun semua dengan cara yang sudah berbeda-beda. Antar suku pun kemarin ada yang nanya kayak itu beda-beda juga gitu, antar daerah gitu, antar bangsa gitu. Mereka beda loh. Itu kenapa Persib sama Persija bisa ribut, kenapa Indonesia sama Malaysia bisa ribut misalnya dalam kutip, atau yang tetanggaan seluruh dunia itu biasanya ribut karena informasi yang mereka dapat beda banget. Bedanya apa sih? Dari satu hal kecil ke hal kecil berikutnya, ke hal kecil berikutnya, lebih sering, lebih banyak, lebih intens, dari lebih banyak orang, sampai akhirnya apa? Jadi belief system, bahkan sampai level identity, spirituality bahwa itu yang benar gitu loh. Yang itu, ini yang benar, yang itu salah gitu. Jadi ini yang perlu kita tanamkan baik-baik ketika teman-teman memimpin kantor atau HRD atau CEO, bahwa kantor ini bisa teman-teman buat jadi apapun itu dalam tanda kutip, terserah teman-teman. Tadi malam kita diskusi, ada yang sampai setengah 5 pagi, jam 4 pagi sampai adzan subuh lebih gitu. Jadi kayak yang mau gaya militer ya boleh banget gitu, yang mau gaya spiritual ya boleh banget gitu, yang mau gaya milenial boleh banget, yang mau gaya startup ya boleh banget gitu. Karena semua benar menurutku. Tidak saling, tapi ketika yang kayak milenial ngelihat militer nggak enak, atau yang militer bilang wah itu spiritual, itu udah mulai melanggar kodratnya. Kenapa? Orang-orang dari sisi lain itu tidak mendapatkan informasi yang sama dengan yang dia dapat. Nah, menariknya yang mau aku bilang adalah setiap orang yang baru masuk ke kantor kita harus menganggap bahwa dia datang dari planet lain, dengan kehidupan yang lain, pengalaman, background,
cerita yang lain, yang berbeda dengan mungkin misalnya kita berlima yang sudah main 3 sampai misalnya 5 tahun bersama di kantor. Tiba-tiba ada orang baru namanya Mas Kemas datang. Kita harus nganggap dia nggak tahu sama sekali. Kita kadang take it for granted masuk aja, tapi dia nggak pernah tahu sebenarnya apa saja yang sudah pernah kita lalui, apa saja yang sudah pernah kita jalani, apa saja yang pernah kita hadapi gitu. Sehingga dia mindsetnya beda. Itu yang bikin profesional biasanya gagal paham dan akhirnya apa? Gagal perform di sebuah kantor yang dia baru masuk. Karena dia datang pakai apa? Pakai knowledge, pengetahuan dia dari tempat sebelumnya yang dia anggap kalau ke sini ya sama gitu. Oh, ternyata di sini bumi nggak bulat gitu kan, bingung. Tapi dia harus tahu kenapa di sini nganggap bumi datar gitu. Kenapa nganggap bahwa misalnya game bangkrut game itu penting gitu. Kalau dia nggak paham kenapa atau mengapa atau alasan atau filosofi gitu, ketika di bangkrut game dia akan ngirim surat resign gitu. Itu contoh yang paling sederhana. Kemarin contoh paling sederhana bahwa ketika belum diginiin dengan rapi, pasti dia nggak, buat apa sih ini semua, nggak mau aku kayak gini. Kenapa dia nggak mau? Kenapa dia ngerasa kayak penting? Karena dia punya background yang berbeda atas bagaimana hidup itu harusnya dijalankan gitu. Ada yang keluarganya percaya banget bahwa makan malam itu harus bareng gitu. Ada bodoh amat lah kita, nggak, yang penting sama-sama paham lah gitu. Kita tinggal serumah gitu kan. Dan semua menurutku sama bener. Tapi ketika yang suka makan malam bersama mulai ngejudge bahwa ya nggak makan malam bareng itu adalah keluarga yang nggak harmonis, itu timbul masalah di situ kan. Belum tentu. Jadi jam makan malam cuma masih sama-sama megang handphone atau kayak cuma terpaksa harus pulang gitu. Sedangkan yang nggak makan malam bareng tuh, tapi kayak setiap mereka mungkin weekend atau sebulan sekali makan siang mereka akrab banget gitu kayak, atau mereka bisa ngobrol di kamar sampai berjam-jam ketawa-tawa bareng gitu. Sama yang makan malam bareng seakan-akan ritual, ternyata malah jadi yang basi atau nyebelin gitu kan. Itu maksudku kita suka ngelihatnya sekilas-sekilas gitu loh, yang jadi kayak tadi misalnya contoh, oh Inspira nge-DO-in orang gitu misalnya. Tapi itunya padahal kan ada alasan dibalik, jadi storytellingnya, cara ngomongnya, persetujuan orang tuanya, detail sebenarnya. Tapi seakan-akan yang kayak parah tuh gitu ya nggak sih? Atau kemarin misalnya sekilas, ini sesuai undang-undang nggak gitu misalnya. Ya itu kita sekilasnya itu, tapi dibalik itu ada cerita itu loh yang pada satu titik bisa bikin orang menjadi rela mengorbankan nyawanya atau mau bunuh orang lain, ya enggak? Tapi bunuh orang atau mengorbankan nyawa itu cuma di ujung. Di balik ini tuh banyak cerita. Di balik ini tuh banyak cerita. Ada orang yang, wah aku nggak mau pakai Facebook Ads misalnya, karena dia punya ceritanya sendiri tentang Facebook Ads, pemahaman sendiri tentang Facebook Ads, ketemu orang-orang yang dia dengar sendiri tentang Facebook Ads, yang akhirnya dia memutuskan, aku nggak akan pernah pakai Facebook Ads gitu. Tapi ada orang yang mendewakan Facebook Ads gitu ya, karena dia punya komunitasnya sendiri, punya pemahamannya sendiri, punya pengalamannya sendiri, punya ceritanya sendiri, keberadaannya sendiri. Dua orang ini ketemu, jadi kayak sama-sama gila. Ya enggak? Coba kalian ngobrol Facebook Ads ke Kopi Klodok gitu. Yang sangat ramai setiap harinya pagi, siang, sore gitu kan. Apa mas? Misalnya nawarin jasa digital marketing gitu, diketawain nggak kita? Tapi sebaliknya juga, kalau dia bilang kayak apa namanya, nggak usah ngurusin digital marketing gitu, nggak usah ngomongin sosmed, nggak usah ngomongin itu, kita nganggap kok gitu banget sih bisnis gitu kan. Ya kan hal-hal seperti itu loh yang biasanya bikin perpecahan di tim. Kenapa? Backgroundnya masing-masing. Ada yang lulusan UI sama lulusan ITB atau lulusan UGM di kantor aja udah beda loh. Makanya banyak orang yang seneng hire alma maternya. Kenapa? Karena dia tahu bertahun-tahun dia mengalami hal yang sama di sana. Ospeknya kayak gitu, dosennya yang kayak gitu, trainingnya kayak gitu, orientasinya gitu, definisi lulusnya gitu, standarnya gitu. Dia kayak ya udahlah gitu. Terus karena apa? Building rapport atau historinya sama. Makanya kalau misalnya aku kemarin siapa ya? Bentar, Mas Angga. Ketika Mas Angga dari Jogja, oh iya Jogja, Jogjanya mana gitu kan? Bangun Jiwo gitu. Sama-sama Jogja gitu, ya nggak sih? Bahas dari mana daerahnya. Tapi kalau kita misalnya
di misalnya Merauke, terus aku ketemu Mas Angga, oh dari Jogja, iya gitu. Bakal apa namanya, connect-nya cepet banget kan. Atau misalnya aku di kemarin Mas Awan misalnya, aku di Inggris gitu, terus ketemu Pak Joni gitu, oh dari mana Surabaya, dari Jogja, masih nyambung. Karena kita cenderung nyari kesamaan sebenarnya, manusia itu. Kita nyari miripnya apa, samanya apa gitu. Kenapa? Karena dia tahu, Pak John tahu, kita sama-sama orang Indonesia, kita tahu sama-sama diberlakukannya budaya di Indonesia seperti apa, cara berperilaku, cara bertingkah, cara apa berhubungan sama orang seperti apa, makanan kita apa, gitu banyak miripnya. Akhirnya connect-nya cepet banget. Makanya aku banyak di luar negeri justru nemu saudara-saudara yang keren banget dari Indonesia malah pas di sana waktu mau ketemu menteri, mau ketemu gubernur, mau ketemu apa namanya pejabat, mau ketemu pengusaha, mau ketemu artis, segala macam di luar negeri tiba-tiba semua nggak peduli sama jabatan, pokoknya oh sama-sama Indonesia gitu ya nggak sih? Karena kayak tapi kalau di sini mungkin kayak mulai bahas lo siapa, lo apa, posisi lo apa, jabatan lo apa. Tapi kalau kita udah jauh di sana udah nggak peduli gitu. Nah, poin di sini adalah bisa nggak siapapun yang masuk kantor kita bikin cerita yang akhirnya membuat mereka merasa bahwa iya gue adalah misalnya nama perusahaannya apa? Rekard gitu. Saya tuh Rekard gitu. Gue tuh Rekard gitu. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang rekardian gitu misalnya rekardian gitu, itu ada step-step yang harus dilalui gitu loh. Jadi inspirasi cuma buat itu sebenarnya kayak yang apa bangkrut game misalnya. Oh iya lo juga pernah bangkrut game ya. Oh pernah bangkrut game juga ya. Gitu kan kayak yang oh sama kita gitu ya nggak sih? Oh pernah rejection terapi pernah sama pernah rejection terapi oh sama gitu. Lama-lama makin kayak yang kalau anak Inspira itu gitu. Oh pernah di mall nggak pakai sandal gitu. Oh pernah nginep di kantor seminggu ya. Kayak banyak banget hal yang mirip gitu. Sehingga definisi bahwa oh ya aku Inspira gitu. Aku Inspira. Ritual itu yang menjadikan seseorang adalah Islam misalnya dia, oh kamu sholat Jumat juga, oh kamu apa sholat subuh juga atau menjadikan oh kamu ke gereja juga tiap minggu, oh kamu itu kan kayak karena ada hal yang sama gitu ya nggak sih? Tapi kita harus akui orang masuk itu beda semua. Dengan 20-30 tahun dia pengalaman hidupnya gitu. Kalau dimasuk terus kita bilang kok nggak paham sih, kok nggak ngerti, kok asik sih? Ya memang nggak asik, nggak paham, nggak ngerti karena beda semua. Kita harus membuat dia paham, mengerti, jadi asik dan nyambung gitu loh. Untuk hal-hal yang fundamental. Jangan semuanya dibikin sama persis. Kalau dibikin sama persis, hancur kantor. Dinamika perlu. Kalau marketing bilang, oh apa namanya, ini customer-nya kasih diskon atau ini customer-nya harusnya bulan depan tapi produksinya diduluin gitu. Terus si produksinya oke, siap gitu. Si finance-nya iya nggak apa-apa gitu. Bubar kantor. Kita tetap harus butuh sedikit ribut dinamika bahwa oh nggak bisa produksi ini kan urutannya gini ya ini terus gini finance oh ini budgetnya nggak masuk harus ada tetap perbedaan fundamental di skill tapi kalau karakter atau value atau identity menurutku harus kita bikin seragam agar kita kayak ini aku gitu loh yang akhirnya pun ini nanti nggak ngomongin lagi tentang salary nggak ngomongin lagi tentang jam kerja nggak ngomongin tentang job desk tapi lebih kayak aku ya ini gitu. Itu kenapa Persib Bandung yang dari Bandung sama yang dari Jakarta Persija yang namanya Viking dan apa The Jack ini bisa ribut bunuh-bunuhan berkali-kali terjadi lempar-lemparan batu pukul-pukulan bacok-bacokan bener-bener ribut seribut-ributnya kalau Surabaya sama mana musuhnya Bonek sama Arema kalau ini PSS sama PSIM deket-deketan kan semua. Kenapa mereka ribut kayak gitu? Karena value identitasnya beda. Tapi ketika tiba-tiba Gelora Bung Karno misalnya Indonesia tadi sama Malaysia gabung sebelah-sebelahan nyanyi bareng mereka, ya enggak? Karena ada musuh bersama. Jadi yang bikin kita bisa satu itu biasanya cuma dua hal, mimpi bersama, goal bersama, tujuan bersama, atau musuh bersama. Terserah teman-teman mau bikin yang mana. Bikin yang bikin orang rela mati tadi atau bikin rela bunuh orang tadi kan sama-sama it works. Nah, 21 hal tadi itu sebenarnya cuma sederhana. Kalau kalian bisa kompleks sekali, nanti oh kalau yang ini diginiin, yang itu digituin, tapi nanti hasilnya sama gitu loh. Sama itu apa? Yang satu kata tadi. Bukan jadi seragam semua kalau saya bilang sama pagi kan bilang pagi ya gitu. Bukan itunya.
tapi di dalamnya sebenarnya. Filosofi itu apa gitu, filosofi yel-yel apa, filosofi makan pakai tangan bersama apa misalnya, kalau memang ada filosofinya gitu kan. Filosofinya kayak apa sih gitu filosofinya? Filosofi main ke kantor ke rumah Pak Bos apa, nginep di rumah Pak Bos apa, misalnya kalau memang ada filosofinya gitu. Tapi kan dengan cerita-cerita itu akhirnya solidnya minta ampun. Oke, jadi kayak ini kan rangkaian dari, karena ini belum selesainya itu di akhir ketika ini semua tergabung gitu loh. Kan kalau teman-teman paham yang terjadi di sini